Itu belum menghadapi Shiratal Mustaqim untuk giliran maju, baru antri saja sudah jutaan tahun. Kenapa kok jutaan tahun? Karena nanti di yaumil qiyamah itu akan dihisab oleh Allah, diadili itu satu persatu. Satu persatu. Bisa dibayangkan jumlah manusia ada berapa? Sekarang saja kita lihat jumlah kematian itu dalam per menit, per detik itu berapa jumlahnya kematian? Bisa barengan enggak? Atau selalu barengan? Bumi kan luas. Kira-kira kalau jenengan dengar kabar kematian, kalau di sini hari ini saat ini di sini nggak ada kabar kematian, apakah berarti di belahan dunia nggak ada kabar kematian saat ini? Pasti ada. Di dunia itu Bu, kematian bisa rombongan dan pasti barengan, pasti barengan. Apalagi saat ada musibah, saat perang, orang mati bisa rombongan. Loh, mati bisa rombongan saja, kita sudah antri berapa tahun gitu ya. Padahal mati rombongan itu. Bumi sudah dihuni manusia berapa ribu tahun. Dari Nabi Isa saja sampai ke kita itu sudah 2000 berapa ini Masehi ini. Itu dari Nabi Isa. Padahal sebelum Nabi Isa itu masih ada 23 nabi lagi dengan umatnya. Padahal umat dulu itu umurnya malah ribuan tahun, ya kan? Kita tidak tahu akhir dunia sampai penghuni dunia ini berapa jumlahnya. Kita yang wafatnya bisa rombongan, bisa bareng saja, itu menunggunya sekian ribu tahun untuk habisnya manusia. Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan itu, sekarang ini menunggu di alam barzah. Rasulullah, Nabi Harun, Rasul-Rasul termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Qarun, itu sekarang masih di alam barzah, menunggu habisnya manusia. Nggak habis-habis loh Bu. Usia dunia sudah berapa ribu tahun, juta tahun. Kalau dihitung dari Adam sampai sekarang kira-kira sudah berapa tahun Bu? Lihat dah. Padahal matinya manusia bisa rombongan. Lah bayangkan nanti begitu di yaumil qiyamah itu dihisabnya satu persatu Bu. Satu persatu. Nggak tahu apakah orang Arab dulu, apa orang Jepang dulu, apa orang Indonesia dulu. Tapi yang pasti umat-umat terdahulu, ya. Jenengan umat akhir zaman, antrinya berapa lama kira-kira? Nah, kemudian ternyata ada orang-orang itu yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Sudah gitu buta lagi. Nggak ada yang nuntun, nggak ada yang bantu, dan harus menghadapi ngerinya Shiratal Mustaqim. Nah, dan ternyata penyebabnya kenapa kok dibangkit dalam keadaan buta, gara-garanya apa Bu? Gara-garanya apa tadi? Mengabaikan Al-Quran. Dan Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna. Ya begitulah, ayat-ayatku sudah sampai kepada kamu. Sekarang ayo introspeksi diri kita. Kira-kira ayat-ayat Allah ini sudah nyampe belum ke kita? Sudah nyampe belum Bu? Ada ya? Nyampe ya? Di rumah ada Al-Quran Bu? Oh, nggak cuma satu Quranku Bu. Ada berapa Qurannya di rumah Bu? Cuma satu? Kayaknya enggak deh. Lebih ya dari satu ya. Alhamdulillah. Oh ya Ustadz, kita kan orang Islam, masa di rumah nggak ada Al-Quran? Bukan itu masalahnya. Allah tahu di rumah kita ada Al-Quran, makanya justru Allah jawabnya gitu. Ya wis ngene iku nasibmu gitu. Karena Allah tahu di rumah kita ada Al-Quran, tetapi Al-Quran itu nasibnya itu jadinya menggantung gitu loh. Menggantung. Dicerai juga tidak, dibelai juga tidak gitu loh Bu. Gimana rasanya? Apa enggak ikit-ikit jenengan ayo? Apa enggak gregetan jenengan ayo? Iya toh? Jenengan mau berpisah dengan Al-Quran? Coba di rumah dibersihkan Al-Quran, mau? Enggak, tetap jenengan pengen di rumah ada Al-Quran. Tapi seberapa mesra dengan Al-Quran? Oh. Saya mau tanya jujur. Jenengan lebih butuh mana terhadap Al-Quran sama terhadap HP? Lebih butuh mana sebenarnya? Lebih butuh Al-Quran. Menurut jenengan lebih penting mana Al-Quran dengan HP?
Ini kita bicara menurut bukan fakta, tapi menurut pikiran, menurut logika jenengan, keyakinan jenengan. Lebih penting mana Al-Quran dengan HP? Lebih mulia mana Al-Quran dengan HP? Lebih manfaat mana Al-Quran dengan HP? Mana yang lebih bermanfaat menjamin kita, Al-Quran apa HP? Kalau ditanya harusnya kita lebih cinta mana Al-Quran dengan HP? Jenengan diomong ibu, aku iku cinta mbek sampeyan, suwayang mbek sampeyan, sampeyan niku paling wayu, paling apik wis gak ono liyane. Tapi dianggurno. Ya apa rasane sampeyan ayo? Wis. Sing dilirik malah wong liya, Bu. Sing digandeng, sing dijak. Ya apa rasane sampeyan ayo? Bener ta iku? Kayaknya nasib Al-Quran di rumah kita enggak Bu. Insya Allah enggak, karena saya tahu jenengan orang-orang yang begitu luar biasa cintanya dengan Al-Quran. Baik, ini tadi gambaran orang-orang yang ketika di dunia mengabaikan Al-Quran, maka nanti di yaumil qiyamah akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Bu, apakah efek dari mengabaikan Al-Quran itu hanya nanti di yaumil qiyamah? Tidak. Tapi di dunia sudah ditampilkan oleh Allah, sudah ditimpakan oleh Allah efek dari berpaling terhadap Al-Quran. Cuman tadi nggak saya sebut di awal. Tadi kan yang jenengan baca kan ayat 125 dan ayat 126. Sebenarnya ayat 124 itu sudah berbicara bagaimana efek orang yang berpaling dari Al-Quran ketika di dunia. Silakan dibaca 124-nya. Monggo dibaca dengan keras. Iya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzankan wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja kalau sudah pakai isim mausul man itu mencakup semua jenis manusia, mau orang kulit hitam, mau orang kulit putih, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang pinter, mau profesor, mau pejabat, mau yang terkenal maupun yang tidak dikenal orang, siapapun yang kemudian berpaling dari dzikri. Dzikrun itu nama lain dari Al-Quran. Nama Al-Quran ada banyak, Bu. Ada Al-Quran, ada Al-Furqan, ada Al-Bayan, ada Ad-Dzikr. Nah, berpaling dari dzikri itu bisa dua makna. Berpaling dari mengingat Allah atau berpaling dari Al-Quran. Tapi kalau ayat ini kayaknya bisa mencakup dua-duanya, karena tadi di ayat 126 itu kan menyebut tentang Al-Quran ya. Jadi siapa yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari mengingat aku, maka Allah menggunakan efek pakai huruf fa. Fa itu sebagai efek, sebagai akibat. Dan Allah mengawal dengan inna. Inna itu dalam bahasa Indonesia itu artinya huruf taukid penekat. Itu apa? Sungguh. Sungguh itu apa? Apa Bu sungguh itu? Sesuatu yang tidak main-main ya. Fa inna, maka sungguh ia akan mengalami kehidupan yang sempit. Dan kalimatnya Allah adalah kehidupan sempit, bukan kehidupan yang miskin, bukan kehidupan yang melarat, bukan kehidupan yang apa ya, yang tidak enak dalam artian materi. Tapi Allah bicara masalah rasa sempit. Dan itu pasti siapapun orang yang jauh dari Al-Quran, siapapun orang yang jauh dari Allah, yang bukan ahli dzikir, hidupnya pasti akan terasa sumpek. Sempit itu sumpek loh ya.
sempit, sumpek, suntuk, seolah-olah nggak ada tenangnya. Walaupun rumahnya seluas istana, walaupun rumahnya seluas lapangan sepak bola, walaupun hartanya berlimpah, walaupun jabatannya tertinggi, pasti hidupnya akan sumpek, sumpet, ruwet. Dan janji Al-Quran tidak pernah bohong. Kenapa? Karena Allah langsung, Allah yang menjadikan seperti itu. Jadi ibu-ibu, jangan dikira orang itu kalau sudah punya posisi tinggi, semua serba kecukupan secara materi, rumahnya besar, mobilnya banyak, jangan dikira kemudian hidupnya tenang. Tidak. Saya jadi guru ini saja dengan wali murid sekian tahun generasi, itu kan variatif. Yang kaya juga banyak, yang menengah juga banyak, yang paling kaya pun juga insya Allah juga ya ada gitu ya. Itu ternyata ketemu saya, itu sambatnya macam-macam. Ketika jadi guru terutama, kalau jadi kepala sekolah sudah mulai berkurang. Ketika jadi guru itu banyak yang curhat, sharing. Kadang-kadang saya yang dicurhati, itu batin dalam hati. Ya Allah Bu, tukar nasib tambah aku, saya gitu. Lu sampean itu apa sing kurang gitu loh. Lah kok sambat nek ngarepku gitu. Langsung sampean sambati lho koyo soge-soge gitu ya. Ah iki omah sik ngontrak gitu. Omah sik ngontrak, anakku kemriyek gitu. Ya wis mangan urip ya wis nanggone sekolahan iki Bu, gajine guru swasta piro gitu loh. Jadi orang kaya pun juga ternyata masih sambat Bu. Nggak tahu jenengan pernah nggak dengar sambatnya orang kaya? Bener saya juga tak kira lah wong lek sugih gak sambat gitu loh. Tibane wong sugih ya sambat. Ada yang sambat dengan anaknya. Saya tanya, Bu, jenengan putranya semuanya berapa? Anak saya cuma 2. Loh, anak loro sambat, anakku 4 Bu itu. Jadi ya Allah gitu. Jangan dikira di dalam rumah yang sebesar istana kemudian tidak ada air mata. Ya. Jangan dikira kemudian mereka tenang tanpa masalah. Tidak. Allah yang mengatur semuanya. Dan ingat, siapapun tanpa kecuali, tidak peduli sehebat apapun bagi Allah itu, ya Allah semua itu kan Allah yang genggam dan Allah yang menegaskan. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzankan. Siapapun yang kemudian berpaling dari mengingat aku, berpaling dari peringatanku yang ada di Al-Quran ini, mengabaikan ayat-ayatku, maka hidupnya akan sempit. Wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di hari kiamat akan aku bangkitkan dalam keadaan buta. Jenengan siap hidupnya dibikin sempit, dibikin sulit, terus nanti dibangkitkan dalam keadaan buta? Siap Bu? Nggak mau kan? Kita semua nggak mau. Nah, supaya nggak seperti itu, gimana caranya? Ayo bermesraan dengan Al-Quran. Apalagi Al-Quran juga ada di rumah kita. Itulah kenapa saya katakan tadi, alhamdulillah jenengan itu luar biasa beruntungnya. Dipilih oleh Allah, demi Allah dipilih jenengan itu. Bukan kebetulan, bukan. Kalau hanya soal info, insya Allah komite itu menginfokannya itu nggak hanya sekali, nggak hanya 2 kali, nggak hanya cuma ke jenengan, semua diinfokan bahwa kita ada kelompok ngaji, kita ada kelompok belajar Al-Quran. Kalau pada akhirnya yang hadir jenengan, yang ikut jenengan, yang istiqomah jenengan, itu karena memang jenengan yang dipilih oleh Allah. Karena soal hidayah itu urusan Allah. Jangankan sekedar pengurus komite, jangankan sekedar kepala sekolah. Rasulullah Muhammad SAW, orang yang paling disayang oleh Allah, yang menikahkan pamannya, yang bandani dakwahnya itu pamannya. Ketika Rasul diganggu, yang membela pamannya. Tidak ada manusia loh ya. Tidak ada manusia yang lebih mencintai Rasulullah melebihi pamannya. Tetapi ketika wafat pamannya dalam keadaan tidak beriman,
Rasul nangis minta kepada Allah, Allah malah ngilokno lho, Mat. Kau niku nabi yo. Kau niku rasul sayang iya, tapi nek masalah hidayah itu urusanku. Kamu memang segala-galanya di dunia, tapi tetap kamu tidak bisa mengambil posisiku, peranku. Perannya Allah tetap tidak bisa diambil oleh siapapun, bahkan oleh orang yang paling ia cintai sekalipun. Jadi Rasulullah itu pernah nangisi pamannya, Bu. Malah dilokno gitu sama Allah.